Nah, ketika ada kesalahan, ada koreksi dari admin di LDT 2, itu akan sampai ke email kita secara otomatis. Ini tadi yang diinputkan oleh operator di admin di LDT 2, bahwa saya harus melakukan koreksi karena filenya salah, file yang diupload salah, ya, mohon diperbaiki. Ini akan langsung ke email kita sehingga kita langsung dapat notif dan harus memperbaiki file yang kita uploadkan sebelumnya. Jadi kita harus login lagi ke dalam akun kita, kemudian kita harus melakukan perbaikan untuk upload file ulang. Terus saya cek password. Jadi tinggal upload persyaratan. Nah, ini kita perbaiki ya, sama dengan tadi caranya. Ini harus sudah, ini yang diupload ternyata ini salah. Kita bisa lakukan upload ulang filenya. Pilih file lagi. Ya. Isi suratnya diisi kembali, kemudian tanggal berlakunya juga sama dengan tadi caranya. Kemudian upload file. Di kode lacaknya masih sama ya, tapi status kita adalah pengajuannya mungkin akan yang kedua. Kita bisa cek di kode lacaknya nanti. Oke, saya masuk lagi ke menu admin yang di L2 Dikti untuk mengecek apakah memang file yang saya ajukan kembali sudah diperbaiki. Nah, ini ada muncul kembali, saya cek ulang. Ini dari sisi admin L2 Dikti ya. Saya koreksi filenya, oke. Nanti dianggap sudah benar. Kalau tidak ada komen, artinya kita tidak ada memberikan komentar ya. Tidak perlu disimpan sebetulnya. Kita langsung klik approve di sini. Nah, kita anggap syaratnya sudah memenuhi syarat dan sudah benar. Kemudian oleh admin di approve. Status approve-nya adalah approve. Ya, ini dari sisi admin, kemudian admin akan menyimpan. Nah, di sini bisa kita lihat penyetaraan pangkat in-passing yang kedua, karena tadi sudah ada kesalahan di awal, ini yang kedua, yang di-approve ya. Yang pengajuan dan sebagainya ada di admin, sekarang saya cek di kode lacak atau di login saya. Oh, sorry, belum diupdate. Di email pun harusnya sudah ada. Ya, ini yang email terbaru. Informasi approve pengajuan surat. Informasi pengajuan sudah di-approve. Nah, ini akan ada status approve di email saya ya.
Artinya pengajuan kita sudah berhasil. Ketika nanti kita login, ya, ke dashboard kita akan ada SK yang bisa di-download, SK in-passing yang baru yang bisa di-download langsung dari aplikasi Dites ini. Bentar, saya cek. Oke, selanjutnya ada sedikit tambahan dari anggota tim kami yang lain yang ikut Zoom juga, dari Pak Muhammad Galih ya. Dia akan menambahkan untuk bagaimana memperkuat bagaimana penggunaan Dites ini. Dia ini ikut Zoom juga. Ini salah satu anggota tim kami juga ya. Ada tambahan yang akan beliau sampaikan. Silakan Pak Galih menambahkan. Halo, bismillah. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Galih jangan bingung. Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi untuk menambahkan saja Bapak Ibu, saya mungkin bisa izin share screen aja kali ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, oke. Jadi status nanti Bapak Ibu setelah misalnya dapat menerima email approve tersebut itu perlu diketahui bahwa itu belum mendapatkan SK-nya. Jadi file tersebut memang baru di-approve, cuma dari proses pihak terkait masih ada proses selanjutnya seperti pencetakan SK-nya, kemudian tanda tangan baik secara fisik atau tanda tangan digital. Nanti ke depannya akan ada muncul kolom baru di sini yang berisi tentang bagaimana cara mendownloadnya atau ada tombol download di sini Bapak Ibu. Jadi memang walaupun di emailnya tulisannya approve, tapi SK-nya belum tentu sudah jadi gitu. Baru di approve kalau pengajuannya sudah oke, cuma bentuk SK-nya belum di-upload yang sudah ter-ACC-nya, sudah ada tanda tangannya. Kemudian menyikapi tadi ada banyak pertanyaan perihal persyaratan ya Bapak Ibu, atau formatnya seperti apa pada saat mengklik upload persyaratan. Di sini kan tidak ada formatnya ya. Nah, formatnya itu ada di menu persyaratan pengajuan surat. Kemudian di sini misalnya contoh saya mau in-passing pangkat ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini ada template persyaratannya. Jadi sesuai dengan format ini. Nah, dia di sini no file karena memang dari ininya belum kita upload persyaratannya ya. Kalau ini saya contohkan di sini sudah ada contoh. Nanti dia seperti ini bentuknya. Ada download file. Ini adalah format-format yang harus sesuai dengan pengajuan surat tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menekankan lagi
Kalau bisa untuk daftar aplikasi Dites ini menggunakan email yang aktif. Karena segala sesuatu transaksinya akan dikirim melalui email Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika memang suatu saat emailnya mau diganti, bisa dengan melakukan menu ini ganti email di sini. Tinggal dimasukkan email barunya apa, klik ganti. Password juga bisa diganti. Seperti itu. Ini khusus untuk yang dosen ya Bapak Ibu, bukan sebagai operator PT. Jadi sebagai ini dosen. Jadi kurang lebih seperti itu aja Pak Joko. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Itu tadi format-format yang bisa di-download, memang belum semua ada, karena memang belum kita letakkan di situ, tapi nanti akan ada dan Bapak Ibu tinggal download format surat yang diinginkan, ya, sesuai dengan layanan yang diajukan. Jadi ada pertanyaan bagaimana mendapatkan kode lacaknya, yaitu dari kalau kita sudah ajukan di sebelah kanan menu di dashboard itu kan ada kode lacak ya. Nah itu ada kode lacak. Jadi bisa lihat di situ kodenya. Ya. Kode lacak akan muncul setelah melakukan pengajuan. Jadi kalau belum diajukan, kode lacak tidak otomatis akan setelah ajukan terbuat. di-klik. Ya, betul. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan namun tidak menerima emailnya, Bapak Ibu bisa cek di spam dulu. Jadi untuk email-email yang dari program Dites ini jika tidak ada di email, bisa dicek di spam dulu, di allow dulu. Oke, itu bisa kita lakukan uji coba. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pengajuan jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan uji coba secara langsung. Jadi tadi saya contohkan menggunakan login saya ya, menggunakan akun saya. Sekarang Bapak Ibu bisa coba siapa saja silahkan. Nanti kita akan cek di dashboard admin kita apakah memang ada pengajuan dari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa cek di email Bapak Ibu masing-masing proses pelacakannya apakah baru diajukan atau mendapatkan koreksi ataupun memang sudah di-approve ya. Silakan untuk dicoba. Kalaupun ada masih pertanyaan silakan bisa langsung di-share di forum ini ya. Ya dong, kan secara manual dia majukan. Nah, kalau yang itu nanti kita akan cek di kantor aja nanti. Nah, kalau yang sudah lewat sistem ya akan dicek lewat sistem seperti itu. Makanya kan kita percepat ini supaya teman-teman yang mau mengajukan ini bisa lewat. Nanti kalaupun dirasa nanti ada apa namanya, ada keraguan ya nggak apa-apa, di-upload aja, nggak apa-apa, ada masalah kok. Nah, ini pelacakan yang sudah saya lakukan. Contoh ya, dari awal saya mengajukan, kemudian dilakukan cek oleh L2 Dikti, 3 kali lakukan cek, ada koreksi file, ada koreksi, kemudian baru di-approve ya, pengajuan di-approve. Nah ini, jadi seluruh riwayat pengajuan kita akan ada di kode lacak itu. Ya, seperti kita beli barang di Shopee, itu sampai ke alamat kita itu ada prosesnya ya. Dikirim oleh Satria ke Tangerang, misalnya ke pos mana, nah itu kelacak semua, sama-sama seperti itu. Sampai memang barang itu ada di tangan kita. Ini juga sama sampai approve, proses approve dilakukan, itu akan ada terlacak di kode lacak tadi. Dari garis besar seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan untuk mencoba saja. Ini sudah sesi untuk trial ya, trial check and trial. Jadi pertanyaan silakan coba, silakan gunakan.
Nanti kita bisa langsung bimbing di sini. Kalaupun ada trouble, ada yang belum jelas, silahkan untuk ditanyakan. Secara garis besar penggunaan sistemnya adalah seperti itu. Jadi sekarang tinggal di trial saja, silahkan, jangan takut, jangan malu-malu. Salah klik juga nggak apa-apa, jangan masalah. Silahkan dicoba saja. Kita akan cek apakah sudah ada yang mengajukan dari Universitas PGRI. Kita bisa cek di dashboard admin, ya, apakah sudah ada yang mengajukan atau belum. Nanti kita akan display juga. Ya, bebas asal PDF. Sekali lagi Bapak Ibu silakan dicoba dan jangan lupa mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Supaya ada hal-hal yang kurang nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari tim ini. Silakan Bapak Ibu untuk dicoba dulu menggunakan perskas bebas saja gitu. Yang penting bisa dilakukan sampai titik akhirnya itu supaya dapatkan kode tracking segala macamnya itu. Monggo Bapak Ibu. Wah, ini kalau harus memberikan contoh semua agak lama, Pak. Enggak, ini ada pertanyaan. Untuk lebih memudahkan, mungkin sedikit masukan, berikan contoh dari masing-masing komponen. Oke, bisa. Mungkin Pak Galih bisa bantu berikan contoh. Enggak, dia minta contoh yang bukan hanya in passing aja, tapi layanan. Mungkin sedikit masukan Pak, berikan contoh surat dari masing-masing komponen. Surat apa saja kan? Surat apa ya Pak? Surat syaratnya atau? Ya syaratnya Pak, syaratnya yang diupload di aplikasi itu. Ya. Mungkin jadi ini yang per komponen itu per satu per layanan atau seluruh layanan ya? Kalau seluruh layanan ada 27 layanan, kayaknya sebenarnya tidak mungkin kita contohkan. Cuma satu saja Bapak Ibu. Kira-kira misalnya pengajuan Apa saja lah. impasing pangkat itu seperti itu. Izin belajar. Atau izin belajar. Nah, di situ kan ada beberapa syarat. Nah, coba aja dibuatnya seperti itu, dimasukkan namanya misalnya harus ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi, dibuat aja nama filenya, dibuat dalam bentuk PDF-nya. Nah, setelah itu baru diupload. Nah, kita mau lihat apakah bisa masuk seperti itu sehingga kalau sudah diupload nanti Mas Joko bisa merespon. Nah, alur cerita usulan ini yang mau kita perlihatkan seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini udah ada 2 pengajuan dari Tertria via Afini, layanan Karis Karsu, dan Anta Sastika, penyetaraan pangkat in passing. Oke, kita akan cek filenya. Ada 2 ya, 2 pengajuan jam 2 tadi, 14.18, 02 dan 14.13, 12 detik ya. Ini sudah ada yang mengajukan. Anta Sastika ya, kita cek. Oke, saya beri komen ya. Ini baru 1 file yang diupload, file oke, sudah ada approve-nya. Astagfirullah, lupa. Tadi dipegang kali.
mungkin yang diupload di pelayanan itu in-passing, misalkan semua diisi gitu mungkin. Ya, kan sesuai dengan syaratnya itu, Mas. Misalnya kalau in-passing, apa aja syaratnya, Mbak Eca? In-passing? Scan ijazah. Ijazah, apa segala macam. Nah, maksud saya, lihat dulu semua syarat-syaratnya itu. Baru dibuatkan filenya, contohnya, lalu nanti bisa terupload atau tidak. Seperti itu loh, Bapak Ibu. Ya, betul, Pak. Ya. Ini dari Bu Anta Sastika sudah masuk ya. Filenya sudah oke, artinya sudah dapat approval. Silakan Ibu Anta cek di kode lacaknya, apakah memang ada statusnya, file sudah oke, dan kemudian di email juga bisa dicek ya. Boleh sharing ke kita ya di lewat Zoom. Apakah memang sudah ada update pengajuannya di emailnya juga. Mungkin bisa di-share ke kita Bu Anita ini. Oh, sorry Bu Anta Sastika, Bu Anita. Ini mengajukan penyetaraan pangkat in-passing kedua. Ya, tambah satu lagi ada ibu atau bapak ini Ermini. Oke, terima kasih sudah mencoba. Passing pangkat untuk pertama kali ya. Oke. Jam 14.35 baru saja. Ini ibu atau bapak ini Ermini. Itu siapa-siapa yang melok. Langsung dijawab itu Mas. Mas, coba ya. Iya, ini sudah saya. Kita bisa masukkan satu lengkapnya sehingga bisa dilihat contoh Ya. tiba-tiba keluar SK in-passing atau SK SK penyetaraan atau izin belajar. Bisa langsung ya Mas ya? Bisa. Bisa, oke. Coba aja Bapak Ibu. Oke, tambah baru Ibu Putri Sisilia Kristina ya. Ada juga ini baru masuk. Terima kasih sudah mencoba. Bu Putri dan Bu Ermini akan saya coba ke admin Eldo Dikti.
Udah semua. Udah masuk dia. Oh, 3 yang ada yang coba. Nah, ini malah nggak ada yang di-upload. Ya, coba baru 3. Bisa, tapi ini ada yang nggak di-upload filenya sama sekali. Jadi cuma coba saja. Ya Bapak Ibu dicoba aja. Kita masih punya waktu banyak Bapak Ibu. Ini dua-duanya in passing ya pengajuannya. Ibu Putri dan Ermini. Ini walaupun tidak upload file, saya coba approve ya, Bu Putri ya. Nanti Ibu bisa cek di kode lacaknya, apakah sudah ada approve dari saya atau belum. Ini kan contoh, nggak masalah. Status saya approve, saya simpan, nanti otomatis harus ada di email Ibu, harusnya. Saya tidak bisa melihat karena dari sisi trackingnya ada di kode trackingnya ada di Ibu ya. Tapi kalau mungkin Ibu bisa sharing kode trackingnya, di share di chat, saya akan coba tracking. Ibu Putri Sisilia Kristina ya. Tri Sinar coba dilihat masuk. Dicobanya. Masuk enggak? Tri Sinarti. Bisa dilihat kode trackingnya bisa dilihat sama teman-teman Pak Suko ya. Apa ya? Kode trackingnya bisa langsung bisa dilihat ya. Iya, bisa. Bisa langsung ya. Bisa. Udah diinformasikan. Sudah, tadi sudah saya contohkan punya saya. Tolong dicek Ibu Putri. Ibu Putri. Mas Gali ikut bersama kita ya? Masih ada. Oh, Mas Gali. Ada juga. Oke. Si Pak. Tuh ada Pak. Mas Gali. Siap. Oke ya. Oke. Ya, tolong di support juga teman-teman kalau ada pertanyaan kaitan dengan ini, teman-teman. Kode lacaknya sudah saya kirim di chat, Pak. Oke Bu, Ya. terima kasih Bu. Yang Ibu Tri sudah masuk, Bu. Yang Ibu Putri, Ya, itu kode lacak Ibu Putri. PUT 783. Oke. Ibu Silia ya. PUT. P. Put. Oke. Putri. Wih. Bah, hati-hati nama orang, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Iya. Oh ya, bisa dikomplain, Mas. Kode lacak siapa nih? Yang TRI 826? Tri Sunarti ya. Nah, coba dicek Bapak Ibu. Biar ngerasa juga ada kode lacaknya. Oke ya, kita lihat di sini sudah di-approve punya Putri kan? Bu siapa? Putri ya. Berhasil mengajukan, proses pengecekan, kemudian ada di-approve. Ini contoh seolah-olah memang sudah di-approve semua lengkap, sudah di-approve L2 Dikti. Nah, ini bukti pelacakannya ada dengan kode lacak tadi. Nah, itu Bapak Ibu informasi pelacakannya itu punyanya Ibu Putri Sisilia Kristina. NIDN pengajunya sudah ada, pengajuan layan kenaikan pangkat jabatan fungsional, kode lacaknya PUT 783 pada tanggal sekian, keterangan berhasil mengajukan, kemudian proses pengecekan oleh LDikti ketahuan, kemudian pengajuan di-approve. Nah, itu beberapa informasi Bapak Ibu yang bisa. Sehingga kalau ada apa-apa dengan usulan Bapak Ibu, itu bisa langsung di-complain Bapak Ibu sekalian.
termasuk nanti melalui LLDT Care yang ada di web nanti. Kalau terlambat, kalau apa yang kekurangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Mas. Oke, Pak. Ini asiknya di sini. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, jadi pada lacak tadi memang sangat memudahkan Bapak Ibu melakukan pelacakan. Ini per tanggal ya, kemudian atau keterangan lacaknya apa, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui ya status pengajuan layanannya sampai di mana. Nanti akan kita tambahkan ke depannya estimasi selesainya ya, per pengajuan, misalkan baru mengajukan estimasi waktu 2 hari. Ini harus selesai. Nah, misalkan nanti akan kita tambah dengan feature itu, meskipun nanti ada kebijakan yang akan dilakukan oleh BKL2 Dikti. Tapi kedepannya Bapak Ibu akan ada estimasi waktu untuk penyelesaian pelayanan per pengajuan. Ya. Bu Yus. Oke, ini ada yang kode lacak Ibu Ermini tadi. Saya coba juga. Oh, ada spasi ya. Oke, punya Ibu Ermi ini baru proses pengecekan ya, karena tadi memang belum saya approval. Ya. Jadi statusnya masih proses pengecekan. Oke, nggak masalah. Terima kasih Bu. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, cukup mudah. Saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena kita juga sudah familiar dengan sister ya, kemudian dengan Simlink Perma. Jadi mungkin tidak ada kesulitan. Memang kesulitan mungkin melengkapi persyaratannya ya, karena banyak yang diupload. Kemudian harus dalam bentuk PDF. Nah, mungkin banyak pekerjaannya ada di situ, tapi memang itu harus syarat sehingga harus kita penuhi agar nanti kita memperoleh rekomendasi. Tapi paling tidak kita tidak perlu datang ke kantor LDK 2 untuk pengurusan. Tidak perlu mengirim lewat darat ataupun melalui kurir ya, terutama yang letaknya berjauhan dari kita tidak di Palembang ya, di Lubuk Linggau, di Lahat, di Bangka Belitung ya. Ini akan sangat mempermudah dengan melalui layanan online seperti ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Layanan BPJS. Mas Joko, tolong Ibu Tri Sinarti tentang layanan BPJS. BPJS. Oke Bu, siap. Saya coba tracking. Sepertinya baru pengajuan ini, karena belum saya lihat di admin, jadi tidak masalah. Oke. Berhasil mengajukan ya Bu. Berhasil mengajukan. Saya coba approve ya Bu. Coba approve. Mas Joko bisa di-approve nggak ini? Untuk Ya. lebih lanjutnya. Gimana Pak? Bisa dilihat hasilnya nanti. Misalnya tadi kan ada yang mengajukan impasing pangkat tuh. Oh iya Pak. Coba dilihat dari sampai hasilnya. Pak Gali bisa Dan lihatkan ditunjukkan kepada teman-teman sudah jadi Pak Gali. Seperti itu nantinya akan keluar. Monggo Mas. Ya Pak, sebentar saya Yang sudah jadi aja. saya cari dulu. Bentar untuk kita cari contoh yang sudah jadi SK-nya. Itu nanti akan bisa di-download, tapi untuk saat ini kita belum buka.
Nah, ini contohnya ya. Ada di layar Bapak Ibu, bisa dilihat. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh in passing pangkat. Nah, jadi tadi diwajibkan menginputkan nomor surat karena di sini nanti nomor suratnya akan otomatis tertulis di sini. Gitu. Nomor surat dan ada tanggal suratnya juga. Makanya harus sesuai surat usul. Nah, ini insya Allah nanti di LLDikti 2, di bagian LLDikti 2 juga tidak perlu menginput lagi, mengetik lagi. Jadi cuma tinggal klik cetak, kemudian ada kebutuhan seperti nomor suratnya berapa, nanti yang di sini sudah otomatis tergenerate. Ya, di passing ke pangkat apa, golongan apa, kemudian penandatangan siapa. Ini contoh yang sudah jadi. Ada lagi contoh surat yang lain, contohnya ini. Saya stop dulu share-nya sebentar. Ya, ini contoh surat pengaktifan kembali dosen tetap yayasan. Jadi redaksi-redaksi yang ada di menimbang, A, B, C, kemudian yang ada di memperhatikan, itu semua sudah otomatis tercetak, jadi memudahkan juga. Ini tinggal dicetak atau dikirim ke Pak Kepalanya, tinggal tanda tangan digital ataupun tanda tangan fisik ya, tanda tangan langsung. Kemudian nanti hasilnya akan disimpan dan kemudian akan diupload ke dites. Nah, nanti tombol downloadnya akan muncul di login Bapak Ibu sekalian jika memang sudah jadi suratnya seperti itu. Ya. Kita belum bisa mencontohkan karena memang belum ada yang dicoba sampai jadi ya, karena harus melengkapi semua. Itu prosesnya agak cukup lama. Kemudian harus di-scan juga kan, harus di-scan oleh pihak operator, staf di LD2, kemudian baru di-upload ke dites. Nah, baru itu bisa akan muncul menu downloadnya setelah di-upload dari bagian, nanti ada bagian yang melakukan scanning dan kemudian upload ke ditesnya. Nah, tapi pastikan itu sudah tertanda tangan oleh Pak Kepala. Jadi Bapak Ibu tinggal download, dari situ sudah original ya, jadi tidak perlu lagi menunggu pengiriman berkas dari L2 Dikti. Itu yang kita fasilitasi untuk seluruh pengajuan ataupun rekomendasi dari Pak Kepala. Untuk pengajuan yang sudah diajukan itu tidak bisa dihapus. Paling nanti akan ada revisi berkas kosong. Nah, jika diperbaikan itulah diupload kembali. Kalau pengajuannya tidak bisa dihapus. Ya, itu ada yang bertanya Pak Silo Siswanto, coba aplikasi, coba menghapus ajuan karena berkasnya kosong. Nggak masalah Pak, jadi nanti tetap gunakan ajuan itu, tapi dilengkapi saja yang kosong-kosongnya. Jadi nggak bisa menghapus, yang udah diajukan tetap akan terrecord. Terus jadi nggak masalah, nanti ini akan kami delete semua. Setelah pendampingan selesai di seluruh universitas di wilayah L2 Dikti, kita akan bersihkan, jangan khawatir. Ini baru data dummy, nah baru nanti akan kami kita gunakan yang real ya, kita ada database realnya. Nah, setelah itu kita tidak bisa lagi melakukan uji coba. Untuk saat ini kita masih uji coba sehingga datanya masih data dummy.
Baik, Bapak Ibu, ada satu yang belum saya sampaikan yang untuk operator. Saya harap Bapak Ibu dosen yang untuk Bapak Ibu dosen sudah cukup jelas ya. Ya nanti bisa Bapak Ibu coba prosesnya seperti itu, cukup sederhana ya. Untuk operator sebetulnya juga sama. Tidak terlalu sulit juga. Bedanya hanyalah yang di daftar pada saat aku mendaftar. Nah, itu sebagai operator ya. Emailnya adalah email operator yang email institusi lah ya. Karena dia operator biasanya ada operator yang ditunjuk oleh institusi sehingga kami yakin operator punya domain email yang institusi. Agak lucu kalau pakai Gmail atau Yahoo ya, kalau operator biasanya dia menggunakan operator dengan domain institusi. Passwordnya silakan diisi ya, dan pilih sebagai operator nama lengkapnya. Niden ini abaikan ya, karena operator bisa tidak punya niden, tapi kalau memang operatornya juga dosen, artinya harus pisah sebagai email sebagai operator dan email sebagai dosen. Ya, jangan email dosennya digunakan untuk email operator. Idealnya terpisah ya, karena nanti akan ada bercampur antara admin operator sebagai operator dan sebagai dosen. Jadi sarankan punya email yang dosen untuk dosen, kalau operatornya dosen juga dan operatornya dan punya email yang untuk khusus operator sendiri. Nah, operator harus memilih juga perguruan tingginya di mana. Ini wajib ya. Terus. Nah, untuk operator harus mengisikan perguruan tinggi tempat operator berada ya. Ini sudah ada listnya di bawah LDT 2. Jadi silakan saja nanti memilih universitasnya. Setelah itu klik daftar sama ya. Klik daftar. Di sini saya contohkan klik daftar karena saya sudah ada. Dan saya login coba dengan login operator ya. Login operator di sini gunakan emailnya. Passwordnya gunakan password yang sudah diinputkan tadi. Kemudian klik login saja. Nah, ini akan muncul, akan dibawa ke dashboard untuk operator ya. Di situ ada menu-menunya. Nah, operator ini dia bisa memantau, monitoring pengajuan dosen yang dibawa di universitasnya ya. Sedangkan di ini ada data pengajuan dosen. Nah, operator bisa melihat siapa saja dosen yang sudah mengajukan layanan di tes. Ya, jadi operator bisa mengingatkan, mungkin bisa memberikan warning ya, memberikan bahwa pengajuan kita sudah di ACC ataupun sudah di approval ya. Jadi bisa memberikan juga
pemberitahuan kepada dosennya. Tapi operator tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melakukan melihat untuk proses pengajuannya sampai sejauh mana ya. Tapi tidak bisa masuk ke dashboard dosen yang mengajukannya. Nah, layanan untuk operator sendiri itu menunya ada di sini ada penambahan prodi, penutupan prodi, pembutuhan perubahan bentuk PTS, pendirian perguruan tinggi. Nah, itu melalui operator. Sama ya dengan menu dosen tadi, tambah pengajuan. Apa yang ingin ditambahkan, misalkan penambahan prodi. Nah, prodi yang diusulkan harus diketik ya, misalkan prodi pendidikan misalkan. Dan klik simpan. Bisa lengkapi data profilnya ya. Nah, ini ya penambahan prodi PTS, prodi yang diusulkan pendidikan ya. Sama, harus lengkapi dahulu persyaratannya. Jangan klik ajukan terlebih dahulu, tapi upload persyaratannya di sini. Ya, kita bisa lihat ke bawah. Nah, ada scan juga ya, sama scan asli surat rekomendasi pimpinan, surat bermaterai dan lain sebagainya, notaris dan sebagainya. Ya, baru nanti diupload filenya masih sama caranya. Diupload, dipilih filenya kemudian diupload ya. Nanti di sini akan berubah menjadi warna biru, sama seperti tadi. Belum juga Pak, belum ada yang sudah jadi. Tapi sama seperti tadi. Rekomendasi untuk pengajuan prodi baru. Tapi ini menu downloadnya sudah kita berikan di sini ya. Download SK ACC penambahan prodi PTS, tapi belum bisa ada isinya karena memang belum diajukan. Nah, kalau syarat sudah lengkap sama ya, tinggal klik ajukan, statusnya ajukan, dan disimpan. Nah, ini status pengajuannya menjadi yes ya, atau iya. Nah, ini nanti akan ada di dashboardnya admin L2Dikti. Tapi berbedanya di sini, operator tidak kita berikan kode pelacakan. Karena apa? Karena memang sifatnya kalau pengajuan prodi pergantian itu kan lama ya. Jadi ada notif tapi via email, tapi tidak bisa dilacak. Tidak kita berikan fasilitas pelacakan. Ini karena kebijakan dari L2Dikti, bukan dari kami sebagai tim pengembang. Nanti kalau ada masukan memang harus dilakukan kodekan pelacakan juga, insya Allah kita bisa berikan, tambahkan. Tapi untuk saat ini, notifnya adalah masih melalui email operator. Makanya email operator merupakan hal yang sangat penting, karena nanti setiap update pengajuan prodi baru, penghapusan prodi, pengajuan universitas itu harus melalui email operator. Itu bedanya antara operator dengan dosen ya. Tapi operator bisa memantau siapa-siapa saja dosen yang mengajukan melalui layanan di tes ini. Bisa memberikan monitoring ataupun peringatan ataupun pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan. Email ini akan ada langsung di notifnya di email operatornya ya. Itu saja bedanya dengan operator dengan dosen, tidak terlalu sulit menurut saya. Operator juga nanti bisa mencoba, tidak masalah. Tidak perlu melengkapi semua datanya, tapi paling tidak ada yang diupload, kemudian ajukan status pengajuannya. Jangan lupa isikan nama tempat perguruan tinggi operator berada ya. Itu merupakan yang penting juga. Silakan operator kalau ada pertanyaan. Ataupun Bapak Ibu dosen yang masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan juga, tidak masalah. Masih ada waktu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicoba lagi
terutama yang operator, karena makanya kami itu menghadirkan operator sama dosen, karena waktu pengisian kebutuhan kepentingan dosen seperti impasin dan sebagainya tidak perlu lagi menunggu operator yang harus mengupload, tapi dosen itu bisa langsung sebenarnya dan bisa diketahui sendiri oleh dosen tersebut. Sedangkan yang operator ini memang khusus yang umum-umum seperti pengajuan prodi, penutupan prodi dan sebagainya, itu memang itu kan satu pintu dia lewat operator begitu. Nah, sehingga untuk kegiatan yang operatornya harapannya bisa memahami juga ini supaya tidak terlalu kesulitan nanti ketika menggunakan aplikasi ini. Sementara Bapak Ibu dosen nanti kalau sudah semua berkasnya itu sudah lengkap dan sebagainya, itu sudah langsung bisa keluar SK-nya setelah diupload, ditandatangani oleh Pak Kepala. Tetapi itu ada mekanismenya, jadi tidak terlalu nunggu lama juga kami nanti, karena berkasnya tidak ada dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk soft file yang Bapak Ibu kirim. Oleh karena itu syarat-syarat itu memang harus harus lengkap dan harus sesuai dengan permintaan dari setiap usulan tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Jadi untungnya itu karena kita aplikasi ini bisa memberikan informasi trackingnya kepada Bapak Ibu. Makanya kami minta coba untuk masuk dulu untuk melihat tracking kodenya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya mengusulkan daftar itu harus memang email yang masih hidup, jangan pakai email yang sudah tidak digunakan lagi, karena nggak mungkin akan bisa masuk nanti informasi yang diberikan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, masih kita punya waktu untuk kegiatan kita hari ini, supaya nanti ketika ada teman-teman yang sudah mau mengusulkan, sudah langsung bisa diusulkan ke dalam sistem ini. Sementara yang sudah mengusulkan, nah sudah dibiarkanlah itu berjalan Bapak Ibu sekalian. Nah yang belum, saatnya sudah langsung bisa diuji cobakan. Untuk syarat-syarat setiap usulan itu sudah kami masukkan ke dalam web ya Mas Joko ya. Ya misalnya impasing apa saja persyaratan sudah ada langsung informasi di web itu kan? Iya, betul. Ya, bisa dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu coba dibuka web kami, itu sudah lengkap semua. Bahkan untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu manual booknya sama dari video manual book. Pedomannya gitu sudah bisa diunduh oleh Bapak Ibu sekalian, download video tutorialnya, lalu kemudian manual booknya sudah ada, sudah kami upload di web LLDT Wilayah 2 ya Mas Tata ya. Kasih linknya aja. Ya ini kan kami berikan link untuk manual user manual dan videonya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas dengan pertemuan hari ini, bisa lihat di manual booknya dan videonya ya. Jadi mungkin bisa membantu juga untuk perjelas. Coba diperlihatkan Mas di web itu Mas Tata. Nah ini linknya. Oh ya, silakan Bapak Ibu lihat. Nah itu manual book sama disimpan ya? Bapak Ibu linknya nanti sewaktu-waktu membutuhkan, tidak kehilangan linknya lagi karena di chat kan nanti hilang. Jadi tidak bisa tersimpan, mungkin langsung bisa disimpan di foto atau di save as linknya. Untuk kedepannya Bapak Ibu bisa menggunakan link yang ada di situ untuk manual book dites dan videonya ya. Jadi memperjelas Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi ini. Ya nanti Bapak Ibu juga bisa komunikasi ya dengan tim saya. Ada Mas Joko, Mas Tata, nanti sama Mas Gali juga nanti bisa minta kontak personnya dengan Mas Joko, Mas Tata sama Mas Gali nanti seperti itu. Silakan, itu sudah diberikan link videonya sama manual booknya. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Dicoba dilihat-lihat lagi, dipelajari di rumah. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin dikonsultasikan kembali terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Kita mesti punya waktu Bapak Ibu sampai jam 4 sore nanti. Ya, ada 3 penambahan baru dari Pak Adi Kurbani, Bu Rahmah Novianti, dan Bu Yani Puspita yang sudah masuk. Ya, coba saya langsung approve saja. Jadi Ibu dan Bapak bisa cek di kode trackingnya apakah memang sudah saya approve atau belum. Harusnya sudah terapprove ya. Ini saya anggap syaratnya sudah oke. Jadi saya approve. Tidak ada catatan, artinya sudah sempurna, sudah lengkap. Bisa dicek di kode lacak atau akan langsung terkirim ke email yang sudah Bapak Ibu ajukan. Untuk teman-teman operator mungkin bisa juga coba ya, misalnya usul pengajuan usul pengajuan pembukaan prodi begitu, monggo dicoba dulu supaya bisa dilihat oleh kita pengajuan permohonan rekomendasi. Karena ke depan juga nanti teman-teman kita akan coba menghubungkan rekomendasi dengan silem kerma nanti. Mudah-mudahan ini bisa kita minta aksesnya seperti itu. Nah, silakan dicoba dulu untuk usulan permohonan rekomendasi pembukaan prodi atau pendirian program studi baru seperti itu. Sehingga kan bisa kita lihat model suratnya, kemudian gimana mekanismenya seperti itu. Ada pertanyaan dari Putri Sinarti. Nih, jadi pengajuan JFA harus isi lengkap dulu segitu ya Pak, baru dites. Ya Bu, benar sekali Bu. Jadi pengajuan JFA harus melalui Sikito semuanya. Ketika sudah dapat SKJA dan SK kredit, angka kredit itu di-scan, di PDF-kan, baru di-upload di ditesnya untuk passing ataupun kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Betul Bu, jadi itu bedanya segitu dengan dites. Untuk sementara masih terpisah ya, depannya akan kita integrasikan.
Ini siapa ini? Oh, operator. Ini Mas operator ya, Mas? Oh, ini untuk coba. Oh iya, silakan. Prodi baru coba aja. Ya. Kita harus sudah mulai mencoba Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah bisa? Gimana tadi, Mas? Jangan depan mama, Mas. Ada. Oh, itu passwordnya itu ya. Kan bisa langsung di copy, Mas. Di copy bareng, apa di paste lagi. Nggak canggih Mas nih. Itu passwordnya. Kenapa Mas mau tulis lagi? Mana? Nggak mau. Ini. Oke, masuk ya? Masuk. Ya, coba dilihat Joko. Ada Pak. Oh, belum share screen, sorry. Aku pengajian aku dulu nih. Oke, silakan dicoba pembukaan prodi baru. Penambahan prodi PTS Akademi Manajemen Informatika MDP bukan? Bukan ya? Oh, Mas. Yap. Yap. Belum ada. Yang ini siapa, Mas? Yang tadi Mas Ali Fikri ya. Coba. Dicoba aja, ganti balik. S. Pengajuan penambahan prodi yang diusulkan apa? Langsung isi di bawah Pak. Prodi yang diusulkan. Teknologi kosmetika. Biar buat kosmetik. Iya. Oke. Bisa dilihat teman yang lain ya, Pak. Teknologi kosmetika. Simpan. Oke. Ada masuk? Belum simpan? Sudah ya? Oke. Ajukan. Saya cek. Belum, udah dulu apa-apa. Yang ini yang siapa, Mas? Mas Joko. Aksi. Nah, persyaratannya. Mantap ini. Belum ajukan itu, belum ada.
Satu aja nggak apa-apa. Kalau mau mengajukan itu scan asli surat permohonan rekomendasi, scan asli surat pernyataan bermateri tentang seluruh organ yayasan, scan asli notaris, scan asli surat keputusan pejabat, scan asli keputusan Mendikbud tentang PPTS, scan asli sertifikat akreditasi, scan asli semua ini, tidak ada yang palsu. Ini lampunya Scan asli surat pertimbangan perguruan tinggi, scan instrumen pemenuhan syarat minimum, kemudian scan asli perjanjian kerjasama atau barang dengan jenis usaha. Nah, 12, ada 10 syarat nih. 12, kemudian scan asli dokumen SPMI. Nah, ini yang penting juga ini. Sisanya yang 12 itu tergantung kebutuhan nanti. Oh iya. Ya, ini kan kalau yang nomor 12 ini bersifat fleksibel. Kalau ada aturan lagi dari kementerian yang menambahkan seperti itu. Tapi dengan 11 itu sudah langsung. Nanti bisa di-approve oleh teman-teman. Iya, Mas Joko ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau dia sudah dicek, di-upload, ini akan warna biru nanti dia. Ya, ini karena belum dimasuk setelah lengkap baru ajukan. Kalau baru satu jangan dulu diajukan. Batalnya namanya itu. Iya, Ya, bisa. aku mau nanti dikembalikan, dibilang dikembalikan belum syarat. Woi, katanya mau percepat ya, itu. Nah, itulah pakainya. Ajuan kita dulu isi dulu persyaratan ini. Scan asli semua. Jadi tidak perlu bawa berkas banyak-banyak di kantor, habislah kita itu. Jadi seperti itu yang buat. Nah, kalau sudah ini masuk nanti tinggal diajukan. Nah, kalau sudah diajukan nanti akan disupport oleh di-approve oleh teman-teman yang di bagian kelembagaan. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman di kelembagaan nanti Pak Kepala nanti segera ditindaknya itu. Ke sekretarisnya, lalu sekretaris akan ke koordinator, akan ke koordinator kelembagaan dan sistem informasi langsung selesaikan. Udah klik-klik. Kalau sudah memenuhi seperti ini, tinggal main klik-klik saja itu. Udah begitu diklik keluar. Begitu keluar itu langsung di sampingnya itu mesti ada surat ini. Nah, Mas, di atas keluarkan ini. Nah, nanti ada keluar nanti rekomendasinya. Iya, ini kan SK ini masuknya dalam bentuk rekomendasi. Nah, rekomendasi itu bisa di-download sendiri. Langsung Bapak masukkan ke dalam silem kirmanya. Nah, jangka panjangnya nanti yang rekomendasi itu nanti sedapat mungkin nanti kami komunikasi dengan pihak silem kirma. Jadi begitu sudah selesai, Bapak Ibu tidak perlu menunggu lagi ini, tetapi akan ada tracking bahwa rekomendasinya sudah di-upload silem kirma oleh tim LLDT. Udah. Jadi seluruh dokumennya tidak di-upload semua seperti itu. Tidak upload 2 kali. Ya, tapi sementara ini biar ada gagahnya sedikit itu dia di-upload aja dulu rekomendasi itu. Di-print sendiri gitu. Nah, ini nanti kemungkinan tanda tangan digital nanti. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ke ngapain, bikin susah aja. Walaupun dekat juga. Walaupun dekat pandemi ini loh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan catatan tadi hati-hati ketika aksi Bapak Ibu ajukan ini, kalau belum ada persyaratan lengkap jangan. Kalau sudah lengkap ya semua. Begitu juga untuk teman-teman dosen. Kenapa kita kasih teman-teman dosen tahu seperti itu supaya tidak bergantung kepada operator. Nah, kalau semua tergantung operator, sementara operatornya cuma siko baik, cak mano. Nah, akhirnya kan saling mendorong tuh satu sama lain. Tapi ketika punya masing-masing, udah silakan isi. Masing-masing sudah tahu masing-masing. Tetapi ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan itu ditahu oleh operator itu. Sudah ada sinyal juga ke operator itu, notifikasinya. Seperti itu. Itu yang mempermudah kemarin ketika ajuan itu untuk kepentingan impasing, izin belajar dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi itu ya. Nah, silakan mungkin yang lain Bapak Ibu untuk ajuan-ajuan lain silakan dah. Mumpung ada Mas Joko di sini, ada Mas Tata juga.
Kalau sudah ada di tes, ini artinya tidak perlu lagi pakai Sikito. Ya tetap perlu Pak, karena Sikito itu untuk masukkan berkas JJA. Kalau yang dites ini untuk persuratan umum Bapak Ibu. Beda. Ya. Berkas tetap di sisi. Iya tetap di berkas itu tetap lewat JJA. Tetapi surat Bapak Ibu pemeriksaan di mana sudah posisi berkas JJA Bapak Ibu itu ketahuan lewat di tes ini juga. Mana yang lebih cepat diproses Pak antara Sikito dan dites dalam pengajuan impasi? Lah, Sikito itu bukan pengajuan impasi Bu, Pak. Tetapi Ibu Ana, tetapi untuk impasing itu lewatnya dites aja, nggak usah Sikito. Nanti bertubruan. Sikito itu memang spesialisnya untuk JJA. Nanti ke depannya itulah yang kami mau untuk generasi ketiganya nanti akan kami gabungkan nanti seperti itu insya Allah. Jika tidak ada halangan Bapak Ibu. Yang penting ke-27 layanan itu di dalamnya ada impasing, ada penyetaraan, ada izin belajar, ada tugas belajar, ada permohonan pindah home base, segala macam itu bisa lewat dites. Nah, yang Sikito itu untuk pengajuan berkas JJA-nya. Nah, surat pengantar pun kami lewat dites juga surat pengantarnya itu. Karena untuk eksekusi penilaian sekaligus untuk tahu itu berkasnya sudah pada posisi mana. Nanti akan dijawab oleh teman-teman di bagian sumber daya Bapak Ibu sekalian. Iya, nah, apa namanya yang bisa diambil dari aplikasi ini kelihatan proses Bu, Bapak Ibu, kelihatan proses dan ada informasi trackingnya itu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu gelisah kapan dan tahu siapa yang mengeksekusi ini ketahuan seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi sudah dikasih sama Mas Tata, sama Mas Gali itu link video sama manual booknya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu pelajari sendiri di rumah. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dihubungi saya sendiri, bisa hubungi Mas Joko, bisa hubungi Mas Tata, ada Pak Jul di tim 2, ada Pak Irsan, ada Mas Joko Purnomo juga yang bisa dihubungi Bapak Ibu sekalian. Bisa cukup Pak? Ya, Cukup. jam berapa nih? Oke. Kita nunggu selesai ajan Bapak Ibu, kita tutup acara kita. Oh, enggak pilih Bapak. Oke, sip.
Cukup, Pak. Udah lengkap. Iya. Nah, itu kita minta kesepakatan dulu Mas. Iya. Khawatirnya Mas kita tetap lima hal. Bulan hari nggak? Makanya saya bilang tadi kebijakan. Dia tergantung kebijakan. Saya nggak berani jawab. Oke. Hah? Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup kegiatan kita ini. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, itulah penjelasan dari teman-teman kami. Saya mohon maaf mungkin kalau ada dalam penjelasan kami nanti ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Silakan MC. Terima kasih Bapak atas pendampingannya mengenai penggunaan aplikasi Digital Tracking Equipment System atau DTES. Semoga dengan adanya aplikasi ini tentunya akan membantu operator dan dosen untuk melakukan pengajuan dan memudahkan tracking dari pengajuan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, melangkah pada acara berikutnya, yaitu penutupan acara sosialisasi aplikasi DTES atau Digital Tracking Equipment System bagi operator dan dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Diawali oleh sambutan Rektor Universitas PGRI Palembang yang terhormat yang mewakili Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Yasir Arafat SEMM CIQAR, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris LDT, Bapak Dr. Tukan OPD, beserta tim, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen yang mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan lain, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Saya atas nama pimpinan mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada RLDT 2 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nuril datang langsung ke Universitas PGRI Palembang. Kami melihat bahwa aplikasi DTES ini sungguh luar biasa, Pak. Karena ini suatu terobosan yang sangat baik yang tentunya akan mendukung dalam proses administrasi surat menyurat bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI, jadi lingkungan LDT 2 khususnya Universitas PGRI Palembang ini. Yang tadinya kita secara manual, sekarang kita bisa secara digital. Dan ini tentunya terobosan yang sangat baik, sehingga nanti dengan harapannya melalui aplikasi ini kita nanti yang selama ini mungkin surat menyuratnya itu mungkin berjalan proses cukup lama, sekarang nanti bisa lebih cepat. Dan bisa kita lihat jejaknya mulai dari kita kirim tanggal berapa, terus prosesnya sekarang sudah ada di mana, hingga keluarnya nanti tanggal berapa. Ya. Semuanya bisa dilihat dari aplikasi. Nah, hal ini tentunya sangat membantu sekali bagi kami
perguruan tinggi termasuk para dosen untuk mengurus yang 27 macam yang di layanan tadi. Untuk itu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih sudah memberikan sosialisasi dan pengajaran tentang aplikasi ini, dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk urusan administrasi bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Negeri Palembang. Terkhusus kepada tim yang memberikan materi, yaitu Bapak Joko Triloka, PhD, dan Pak Gali Rama Putra, kami ucapkan terima kasih juga sudah memberikan wawasan pencerahan kepada kami atas pelaksanaan aplikasi di tes ini. Dan mudah-mudahan nanti kalaupun nanti kami masih ada yang ditanyakan, tetap bisa membuka diri untuk membantu kami, dosen-dosen kami Universitas Negeri Palembang, sehingga kami bisa dapat memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal untuk pelayanan administrasi kegiatan para dosen itu. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga mohon Bapak Nuril untuk dapat menutup acara ini secara resmi, dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami dan dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan. Kami ucapkan mohon maaf, dan mudah-mudahan ini dapat kami manfaatkan secara kegiatan sosialisasi dapat kami manfaatkan secara baik dengan seluruh dosen di Universitas Negeri Palembang. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2 sekaligus menutup acara secara resmi. Yang terhormat yang mewakili Sekretaris Pelaksana LL Dikti Wilayah 2, Bapak Dr. Nuril Furqon MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Palembang atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Pak Direktur, Pak Sarjana, yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati para dekan yang kebetulan dalam ruangan ini ada Bu Dekan FKIP, kemudian para ketua jurusan, para Kaprodi, Bapak Ibu dosen, kemudian tim pengembangan IT LL Dikti Wilayah 2. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpah rahmat karunia kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan tugas kita, dan mudah-mudahan kedepannya akan terus berkembang memberikan hasil yang lebih baik. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami sekali lagi tidak membayangkan tadi akan seperti ini acaranya. Jadi ekspektasinya sudah luar biasa dengan peserta yang begitu banyak, lebih dari 100, bahkan hampir seluruh dosen itu mengikuti. Itu sebenarnya kami harapkan, karena pemangku kepentingan aplikasi ini bukan saja dosen, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga masyarakat umum bisa menggunakan ini. Makanya selalu kami siap dengan operator yang ada di LL Dikti. Yang kedua, bahwa hakikat dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat urusan-urusan kita terkait dengan surat menyurat administrasi yang kita butuhkan, agar teman-teman dosen tidak terlalu banyak berpikir. Ada teman-teman perguruan tinggi tidak banyak berpikir, ya cukuplah berpikir bagaimana melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kalau urusan yang berkaitan dengan administrasi, begitu sekali masuknya langsung sudah bisa tahu kemana arah administrasi tersebut, sehingga tidak harus meninggalkan mengajar, meninggalkan kampus oleh karena hanya mau menanyakan urusan dengan administrasi, urusan yang ada di LL Dikti. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata tidak bisa Bapak Ibu sekalian, karena kita masuk dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan berakhir.
Lalu yang kedua, memang ini zamannya teknologi seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan pergerakan peradaban zaman saat ini. Oleh karena itulah yang dulu kita tidak terbiasa dan tidak familiar dengan teknologi, maka sekarang mulailah dengan seperti itu. Walaupun harus bertanya kepada teman, saling sharing knowledge dengan teman-teman lain, itu juga merupakan bagian dan cara kita untuk meningkatkan kompetensi yang saat ini kita miliki. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami kalau ada persoalan sekali lagi kami terbuka untuk Bapak Ibu yang ada di Universitas PGRI Palembang khususnya, dan para dosen maupun para operator yang ada di universitas lain. Ada Mas Joko, ada Mas Tata, ada saya sendiri, ada Pak Jul, ada Joko Purnomo, ada Pak Irsan nanti yang bisa diajak komunikasi. Kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian, yang tadi yang seperti kata pembukaan tadi, filosofi melaju dengan mutu itu merupakan pegangan kita bersama di Universitas PGRI Palembang ini. Jangan biarkan kalimat itu berlalu tanpa makna Bapak Ibu, tetapi kita coba untuk memaknai dengan segala sikap dan tindakan kita di dalam membangun pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi Universitas PGRI Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian yang sampai pada pukul 15.45 ini masih bertahan di sini, di Zoom ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah hal-hal yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Karena penting juga kita perhatikan kesehatan dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua, acara pendampingan aplikasi dites di Universitas PGRI Palembang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sosialisasi aplikasi Digital Tracking Equipment System atau DITES bagi operator dan dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang telah ditutup secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafan. Selalu terapkan protokol kesehatan dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai oleh live. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk live Zoom meeting ini.